Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Handayati, asal sekolah SMAN 1 Cimaragas dari Kabupaten Ciamis, cabang wilayah 13. Adapun mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran biologi. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Nah, pada sistem sirkulasi pada manusia ini, zat makanan yang ada di dalam tubuh yang merupakan hasil dari proses pencernaan makanan itu diangkutnya oleh darah. Jadi di sini darah merupakan komponen utama dalam peredaran darah atau dalam sirkulasi, di mana darah juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, untuk mengangkut sari-sari makanan, dan juga untuk mengangkut zat buangan ataupun mengangkut oksigen. Nah, darah itu sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah sel darah dan yang kedua adalah plasma darah. Sel darah itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Yang kedua, sel darah putih yang disebut dengan leukosit, dan yang ketiga yang disebut dengan keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit itu bentuknya bikonkav dan tidak memiliki inti, di mana jumlah sel darah merah pada laki-laki dan pada perempuan itu berbeda. Kurang lebih untuk laki-laki adalah 5 juta per milimeter kubik. Sedangkan untuk wanita, sel darah merahnya terdiri dari 4 juta per milimeter kubik. Dan sel darah merah itu sendiri dibentuk di dalam sumsum merang tulang pipih, di limpa ataupun di hati pada saat berada di rahim. Nah, fungsi dari sel darah merah itu sendiri adalah untuk mengangkut O2, mengangkut CO2, dan masa hidup dari sel darah merah itu kurang lebih 127 hari. Nah, yang kedua, bagian dari sel darah adalah sel darah putih. Sel darah putih ciri-cirinya bentuknya bervariasi dan memiliki inti. Ini dapat bergerak bebas secara amoeboid. Nah, leukosit itu sendiri atau sel darah putih dibedakan menjadi 2 macam, yaitu granulosit yang itu plasmanya bergranula, dan yang kedua adalah agranulosit. Nah, kalau agranulosit berarti tidak bergranula. Fungsi dari sel darah putih itu bisa sebagai antibodi di dalam tubuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Keping darah bentuknya tidak teratur sehingga disebut keping darah, jadi berkeping-keping. Jumlahnya antara 200.000 sampai 300. Nah, keping darah itu fungsinya di dalam proses pembekuan darah. Dan bagian atau komponen dari darah yang kedua yaitu plasma darah, dan plasma darah itu mengisi sekitar 55% dari total volume darah yang ada di dalam tubuh, dan itu hampir seluruhnya sebagian dari air sampai 90%. Nah, materi dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.